加急，呈给李相是之才。你这是要起复的意思？我看谁敢动腿！英雄，今后绝对不踏入江陵。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Use You atau My Hairy Husband. Ini adalah episode 5-6-nya, dan kita langsung saja memulai alur ceritanya. Di sini kita diawali dengan suasana pagi di depan gerbang kerajaan yang tiba-tiba saja kedatangan pengungsi yang sangat banyak. Akan tetapi, sejak Komandan Song memerintahkan penutupan gerbang, para pengungsi yang sudah datang jauh-jauh tidak bisa masuk apapun alasannya. Semua pemandangan menyedihkan itu ternyata terlihat juga oleh Ningyi yang kebetulan baru berpergian keluar sana. Gubernur yang sedang berjaga tiba-tiba jadi ketakutan karena dia melihat Ningyi yang akan segera masuk gerbang. Gubernur yang sudah menebak pasti Ningyi akan mempermasalahkan kejadian ini, dan sesuai tebakannya, Ningyi pasti mendesak gubernur mencari cara untuk bisa membantu para pengungsi masuk. Kalau gubernur tidak bisa melakukannya, Ningyi akan mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. 还顾大人天天往外跑，这是要好款待儿了。好。城外那么多灾民呐。 Di sisi lain terlihat kalau Tuan Ming dan juga Tuan Xin sedang membicarakan tentang para pengungsi yang ada di luar. Dari pembicaraan ini saja mereka sepertinya sudah tahu kalau ada begitu banyak para pengungsi yang datang kemari. Namun dan tutupnya gerbang, maka mereka sudah tidak bisa masuk. Selain itu, jika hal ini terus dibiarkan, maka mereka juga sadar kalau para pengungsi dari utara akan datang lebih banyak lagi. Dua petinggi ini sepertinya tidak berbuat apa-apa selain membicarakan para pengungsi. Sedangkan di sebelah lain, Tan Er melakukan tindakan yang baik. Ia memberikan selimut dari tokonya untuk digunakan kepada para pengungsi. Selain cantik, Tan Er ini merupakan gadis yang baik hati. Memang cocok jadi istri idaman semua orang. Setelah menemui gubernur, Ningyi langsung menemui Tuan Ming yang sedang sarapan dengan Tuan Xing di kedai Yunzu. Alasan Ningyi mencari Tuan Ming adalah untuk melemparkan protes atas tipuan yang sudah Tuan Ming lakukan. Jadi Ningyi keluar kerajaan untuk mengecek tanah yang baru saja dia beli dari Tuan Ming. Tapi sesampai di sana, tanah itu tampilannya sangat berbeda. Sama sekali tidak seperti gambar yang Tuan Ming berikan kepadanya. Tentu saja di sini Tuan Ming jadi malu karena tipu dayanya diketahui oleh Ningyi. Tuan Ming tidak menyangka kalau Ningyi akan mengeceknya sendiri ke tempat itu. Untuk menebus rasa bersalahnya, Tuan Ming menawarkan lagi harga yang lebih murah untuk tanah itu. Akan tetapi Ningyi menolak. Karena baginya bukan seberapa besar uang yang dia keluarkan, tapi kepercayaan yang dibangun untuk mereka berdua ke depannya. Tuan Ming kembali membujuk Ningyi kalau kali ini dia tidak akan pernah mengecewakan Ningyi. Mari bekerjasama untuk bisnis yang akan mereka bangun ke depannya. Di sini Ningyi masih mempertimbangkan keputusannya. Dia akan membahas hal itu dengan Tan Er. Setelah berdiskusi dengan Tuan Ming, Ningyi pun menyerahkan sebuah buku kepada Tuan Xin yang berisikan hasil pengamatan Ningyi di luar sana mengenai para pengungsi. Dari data itu, Ningyi memberikan saran untuk jangan mengandalkan bantuan material kepada pengungsi. Andalkan kemampuan mereka, latih untuk bisa memberikan pemasukan kepada pemerintah. Misalnya diajari untuk bisa menenun bagi para wanitanya, dan yang laki-lakinya diajari bagaimana untuk membangun sesuatu. Semua yang akan mendapatkan pelatihan tetap harus diseleksi, hanya yang sehat dan kuat saja. Di kemah pengungsian mereka akan fokus dengan kegiatan positif, sehingga menghindari adanya pemberontakan di daerah sana. Para penjaga juga harus bisa mengawasi mereka dengan sangat ketat. Mendengar masukan itu, Tuan Xin saatlah berterima kasih. Ternyata Ningyi mempunyai ide yang bisa memberikan keuntungan dan solusi untuk kedua belah pihak. Tapi di sini Tuan Xin sedikit kebingungan mencari rumah yang akan dibangun untuk dijadikan lahan belajar bagi para pengungsi. Ningyi pun memberitahu kalau riset yang ada dibangun di tanah Tuan Ming masih kosong. Jadi lahan itu akan digunakan para pengungsi laki-laki untuk melakukan pelatihan membangun rumah. Tentu saja di sini Tuan Ming semakin ceria karena ada kemungkinan biaya produksi untuk investasinya dengan Ningyi tidak akan membengkak. Setelah menyampaikan itu semua, Ningyi pun pamit untuk pulang. Tuan Xin tanpa menunggu waktu lama langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyampaikan rencana ini kepada menteri.
Tuan Xin semakin bersemangat untuk memperbaiki pemerintahan kerajaan itu. Sosok seperti Ningyi sangat berbakat dan ada kemungkinan Tuan Xin akan sering mengamati Ningyi. 是咱们要建的那个什么度假区吧？哎呀，原来是是啊，请老客气了。宁公子慢走。谢谢云主公。李加急，呈给李相士之才。你这是要起负的意。 Lalu setelah semua itu, Ningyi pun tengah dalam perjalanan menuju rumah keluarga Su. Tapi belum juga sampai di pintu gerbang, seseorang tiba-tiba memanggil Ningyi dan langsung menyerangnya. Ningyi ternyata dibawa oleh dua orang yang sebelumnya diperintahkan oleh Gu Yangzhen untuk menghabisinya. Di atas kapal ini, Ningyi terlihat terkulai lemas. Tapi untungnya sebelum para bandit itu menghabisi dirinya, Ningyi sudah sadar terlebih dahulu. Dia mencoba mencari benda tajam untuk bisa melarikan diri dari situ. Dan setelah memperhatikan sekitarnya, Ningyi menemukan pecahan gentong dan cepat Ningyi berusaha meraihnya. Tapi karena gerakannya terlalu cepat, tubuh Ningyi pun menyenggol gentong yang ada di sana dan mengakibatkan suara berisik. Salah satu bandit sempat mendengarnya dan dia langsung mengecek ke dalam sana. Untungnya Ningyi sudah berada di posisi tertidur. Dia berpura-pura belum sadarkan diri. Merasa keadaan yang sangat mencurigakan, bandit ini pun memutuskan untuk mempercepat proses eksekusi Ningyi. Dia takut kalau misi ini akan gagal. Dan cepat bandit itu pun segera mengasah pedangnya. Selama bandit itu mengasah pedangnya, Ningyi segera mengambil pecahan gentong tadi dan langsung segera membuka ikatannya. Beruntungnya, tanpa menunggu waktu lama, Ningyi berhasil melepaskan ikatan. Dia bahkan sudah bersiap kabur dari jendela. Tapi saat Ningyi akan melompat keluar, dia itu mendengar pembicaraan para bandit yang akan mengincar Thunder setelah menghabisi Ningyi. Bahkan mereka akan menikmati tubuh Thunder sebelum dihabisi. Selain Ningyi, Yunju juga akan menjadi target penculikan. Yunju akan dibawa ke kediaman Gu Yangzhen. Disinilah Ningyi jadi tahu siapa dalang semua itu. Semua yang telah didengarkannya memicu amarah Ningyi. Dia pun mengurungkan niatnya untuk kabur dan akan menghabisi kedua bandit itu. Ningyi keluar dari ruangan ini dan langsung melemparkan gentong beras ke arah para bandit. Ningyi sempat kesulitan karena para bandit itu membawa senjata tajam. Hanya barang sekitar yang bisa Ningyi gunakan. Dia pun memutuskan menggunakan balok kayu yang sedang terbakar dan mengarahkan balok itu kepada para bandit. Itu semua agar mereka bisa menjauh. Salah satu bandit semakin emosi. Dia tidak sengaja memecahkan tempat penyimpanan bensin. Alhasil api pun meluas. Salah satu bandit mencoba memanah Ningyi dari sudut lain. Tapi untungnya Ningyi sadar dan dia langsung mencegah bandit itu melepaskan anak panahnya dan melemparkan satu panci air panas. Tentu saja bandit itu mengalami kesakitan luar biasa akibat air mendidih yang mengenai tubuhnya. Saking menyakitkannya, bandit itu jadi tidak terkendali. Tanpa disadari, bandit botak itu malah masuk ke dalam kobaran api yang sangat besar dan alhasil tubuhnya pun terbakar. Bandit yang lainnya tidak terima kalau temannya itu dihabisi dengan kejam. Maka dari itu dia pun menyerang Ningyi tanpa henti. Karena badannya yang sangat besar, Ningyi pun kewalahan. Dia tidak bisa berkutik ketika bandit itu mendorongnya ke sudut lain. Di posisi ini Ningyi tidak bisa kabur kemanapun. Maka dari itu si bandit pun segera mengarahkan pedangnya ke arah Ningyi. Tapi beruntungnya yang mati bukan Ningyi melainkan si bandit. Ternyata samping Ningyi ada panah yang tergeletak. Panah inilah yang berhasil menyelamatkan Ningyi.大哥！ Setelah kejadian itu, Gu Yangzhen pun mendatangi kapal para bandit. Dia yang mengecek apakah para bandit berhasil menghabisi Ningyi. Sesampainya Gu Yangzhen di kapal, dia malah menemukan dua orang yang sudah hangus terbakar. Pada saat itu Gu Yangzhen belum tahu siapakah dua orang yang hangus itu, karena dia langsung pergi ketika melihat dua jasad yang sudah terbakar. Terlihat kalau Gu Yangzhen itu sangat ketakutan. Di dalam hutan sana, Ningyi berusaha menguatkan tubuhnya. Lehernya ternyata tetap terluka karena pedang dari bandit. Ningyi pun memakai rerumputan yang ada di bawah sana, dan saat dia itu sibuk, di belakangnya ada Gu Yangzhen. Dia sangat terkejut mengetahui kalau Ningyi ternyata masih hidup. Gu Yangzhen pun mencoba berlari, tapi suara kakinya terdengar oleh Ningyi. Maka dari itu Ningyi pun menyerang Gu Yangzhen dan menggunakan panah yang dia bawa dari kapal. Panah itu pun berhasil melukai kaki Gu Yangzhen. Kini Gu Yangzhen tidak berdaya, kakinya sudah terluka. Ningyi pun mendekat menanyakan alasan Gu Yangzhen melakukan rencana busuknya itu.
Gu Yangzhen masih sempat-sempatnya meminta Ningyi melepaskannya. Ia sebentar lagi akan menjadi hakim. Gu Yangzhen sebentar lagi akan menjadi hakim. Tapi untungnya Ningyi tidak mudah percaya. Dia tahu akal busuk dari Gu Yangzhen. Karena pasti ketika dia bebas, Ningyi akan dituduh sebagai pelakunya, bukan korbannya. Melihat Ningyi yang sama-samar kelelahan, Gu Yangzhen berniat mengambil batu ketika Ningyi lengah. Tapi untungnya Ningyi menyadari hal itu. Dia kembali mengarahkan panahnya kepada Gu Yangzhen. Merasa kalau Ningyi tidak akan mengampuni nyawanya, Gu Yangzhen pun segera kabur dari sana. Di sini Ningyi sudah lemas berusaha menghentikan Gu Yangzhen dan mengarahkan anak panahnya. Akan tetapi ini sangat sulit karena jarak Gu Yangzhen sudah sangat jauh. Dengan tenaga yang tersisa, Ningyi pun melepaskan panah dan tidak lama dari itu Ningyi pun pingsan. Sedangkan Gu Yangzhen sudah terbujur kaku karena luka parah di bagian punggungnya akibat anak panah itu. 宁九，你看，今后绝对不踏入江陵。 Di tengah hujan yang sangat lebat, dua orang pria terbujur kaku dan beruntungnya Lu Hongti menemukan Ningyi. Dan cepat dia pun segera membawa Ningyi keluar dari hutan dan mengantarkannya ke rumah keluarga Su. Keberadaan Ningyi di depan pintu gerbang pertama kali ditemukan oleh manajer. Maka dari itu pun dia segera memanggil Tan Er yang sudah sangat khawatir karena sejak tadi telah menunggu kepulangan dari Ningyi. 昨夜城雕河湾惊现， 咱们都调查不出来了，就会留下痕迹。 Hari pun berganti dan Ningyi pun akhirnya tersadar. Di sini Tan Er sangat senang melihat suaminya sudah siuman. Tan Er pun menanyakan kepada Ningyi kemanakah dia sampai terluka begini. Ningyi pada saat itu bingung harus mengatakan apa. Dia hanya memeluk Tan Er sambil mengatakan untuk jangan khawatir. Hari demi hari Ningyi mencoba memulihkan luka di tubuhnya. Tan Er tentu saja selalu menemani Ningyi. Kebersamaan ini memberikan kesempatan untuk mereka berdua semakin dekat dan mengenal satu sama lain. 下次光临，您慢走。 Sebulan lebih, akhirnya Ningyi sudah pulih total. Dia langsung menemui Lu Hongti, memberikan bingkisan sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Di sini Lu Hongti meminta Ningyi jangan merasa tenang dulu, karena kejadian matinya Gu Yangzhen akan sangat berbahaya. Penjaga keamanan akan mencari bukti siapakah yang telah menghabisi Gu Yangzhen. Tentu saja Ningyi menjadi panik, mengingat panah yang dia gunakan tertinggal di sana. Melihat Ningyi yang panik, Lu Hongti memberitahu kalau matinya Gu Yangzhen memang karena panah, tapi bukan Ningyi pelakunya. Dilihat dari posisi tubuh Ningyi dan Gu Yangzhen, mereka berdua sangat-sangat jauh. Untuk anak panah sampai ke tubuh Gu Yangzhen juga tidaklah mungkin, karena keadaan saat itu hujan, tali panah pasti menjadi lebih luntur. Selain jarak mereka yang jauh, anak panah di tubuh Gu Yangzhen arahnya agak lurus dan tidak miring. Biasanya seseorang yang terkena panah, arah panahnya akan sedikit miring. Berarti panah yang ada di tubuh Gu Yangzhen ditusuk oleh tangan seseorang. Pada hal itu, Ningyi jadi penasaran siapakah pelaku yang sebenarnya menolong Ningyi menghabisi Gu Yangzhen. Dari kasus ini, Lu Hongti mengajak Ningyi memecahkan masalah itu bersama-sama. Karena bagaimanapun ini bukanlah masalah kecil. Lu Hongti memperhatikan kalau Gu Yangzhen akhir-akhir ini sering mengunjungi Tuan Wu dan Komandan Song. Ada kemungkinan kejadian ini digunakan untuk merugikan keluarga Su saat si penjaga keamanan sedang ada di toko kain tenun Tan Er. Pada saat itu Ningyi berniat menolongnya, tapi Lu Hongti memberitahu Ningyi kalau Tan Er bukan gadis polos biasa. Dia pasti memecahkan masalah ini karena Lu Hongti curiga penjaga keamanan hanya bisa memeras Tan Er. Sesuai tebakan Lu Hongti, penjaga keamanan sudah bertemu dengan Tan Er. Dia menjabarkan alasannya kemari dan kenapa suami Tan Er dicurigai. Kabar Ningyi yang terluka sebulan lalu ternyata tersebar dan hal itu sangatlah ganjil karena bertepatan dengan hari ditemukannya jasad Gu Yangzhen. Selain itu, pertikaian antara Ningyi dan juga Gu Yangzhen sebelumnya juga sudah tersebar. Tapi penjaga keamanan memberitahu kalau pelakunya adalah seorang yang hebat dalam bela diri. Selama penjaga keamanan menjabarkan semua kecurigaannya, Tan Er sudah membaca lebih dulu kalau penjaga keamanan sebenarnya tahu kalau Ningyi bukanlah pelakunya. Karena bagaimanapun, Ningyi bukanlah seorang ahli bela diri. Penjaga keamanan ingin memeras Tan Er untuk mengakhiri kecurigaan yang bisa merugikan suaminya. Tan Er pun langsung memberikan sebongkah emas kepada penjaga keamanan dan tentu saja hadiah kecil itu berhasil membuat penjaga keamanan pergi tanpa ada kecurigaan lagi kepada Ningyi. 一晚连杀3人， 大夫，怎么样？
3个死者之中素有嫌隙，不成敬意。有了，民女甚是好奇。哎呀，陈某也是因民女所见，再因重伤身亡于竹林。 Kembali kepada Ningyi dan Lu Hongti. Di sini Lu Hongti meminta Ningyi untuk menemui Komandan Song. Menurut informasi, Komandan Song sedang ada di rumah bordil. Carilah informasi di antara mereka berdua. Pasti ada rahasia tersembunyi mengenai kematian Gu Yangzhen. Sebelum pergi, Lu Hongti memberikan senjata sederhana yang harus Ningyi gunakan ketika darurat saja. Tanpa menunggu waktu lama, Ningyi pun pergi ke rumah bordil. Selama di perjalanan menuju rumah bordil, diam-diam Tanner mengikuti Ningyi dari belakang. Dan alangkah kesalnya ketika dia melihat suaminya masuk ke rumah bordil. Di dalam sana, Ningyi sempat kebingungan mencari kamar Komandan Song. 无妨无妨。是吗？去了，哎呦，我说不出口。包饺子。 Tapi saat melihat ke arah atas, Ningyi melihat Tuan Wu masuk ke salah satu kamar. Dan cepat Ningyi pun mendekati kamar itu dan berusaha mendengarkan percakapan mereka berdua. Tuan Wu dan Komandan Song membahas kematian dari Gu Yangzhen. Dan sepertinya tidak ada rasa kesedihan di antara mereka. Tuan Wu malah merasa lega atas matinya Gu Yangzhen. Karena selama ini Tuan Wu merasa Gu Yangzhen sangat mudah emosi dan tidak cakap dalam menyelesaikan tugasnya. Kematian Gu Yangzhen akan melancarkan misi mereka. Gu Yangzhen adalah penghalang yang memang harus disingkirkan. Karena dalam gitu jalan mereka untuk mencapai tujuan akan semakin mudah. Komandan Song sangat senang dengan pemikiran Tuan Wu. Dia tidak sangka Tuan Wu bisa mengambil keputusan secerdas itu. Di balik ruangan ini, Ningyi berusaha untuk menyimak dengan baik, dibantu juga dengan rekaman handphonenya. Tapi sayangnya, keberadaan Ningyi diketahui oleh wanita yang ada di sana. Ningyi pun langsung diseret masuk ke ruangan. Komandan Song tidak mengenali Ningyi, tapi Tuan Wu ini pernah bertemu dengan Ningyi. Maka dari itu, Tuan Wu merasa harus menyingkirkan Ningyi dan jangan sampai rahasia mereka tadi terbongkar. Komandan Song pun melemparkan meja untuk mencegah Ningyi kabur. Merasa keadaan sudah darurat, Ningyi pun melemparkan senjata yang Lu Hongti berikan. Tapi karena ini kali pertamanya Ningyi menggunakan alat itu, dia pun sempat gagal melarikan diri. Asap tebal ini membuat Ningyi ikut kebingungan mencari jalan keluar. Untungnya Ningyi menyimpan serbuk cabai di bajunya. Jadi dia itu bisa fokus menyerang wajah para target dan kabur melalui jendela ketika ada kesempatan. 是来给二位爷送酒的。给我追！别让他跑了！我抓住他！快给我！还得是花钱的武器。 Walaupun sudah berhasil keluar ruangan, di luar sana para penjaga rumah bordil menyerang Ningyi. Kali ini tidak ada jalan keluar yang aman untuknya. Selain bergelantungan menggunakan kain yang menjuntai, tanpa pikir panjang, Ningyi melompat dan akhirnya dia berhasil kabur. Setelah berhasil keluar dari rumah bordil, Ningyi kini menghadapi ancaman baru, yakni adalah amarah Tanner yang harus Ningyi hadapi. Tanner membajiri Ningyi dan begitu banyak pertanyaan. Di kediaman keluarga Su, terlihat Su sedang menginterogasi Ningyi yang dipergoki keluar dari rumah bordil. Tanner merasa kesal karena seharian ini dia tidak ada di rumah dan membiarkan Tanner kesulitan menghadapi petugas keamanan yang mencurigai Ningyi sebagai pembunuh Gu Yangzhen. Dia kali ini akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Ningyi tidak akan menutup-nutupi lagi tentang identitasnya yang sebenarnya. Walaupun Ningyi berjanji mengungkapkan identitasnya, tapi dia tidak mungkin menceritakan kalau dia ini berasal dari zaman modern. Itu pasti akan sulit untuk dia percayai. Maka Ningyi memutuskan untuk membongkar kalau dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang bisa menghabisi seseorang dengan jarak yang sangat jauh. Sedangkan alasan Ningyi berada di rumah bordil adalah untuk memperbaiki nama baiknya, sebab dia itu bukanlah pembunuh dari Gu Yangzhen. Dari misi mata-mata di rumah bordil, Ningyi menyadari kalau pembunuh Gu Yangzhen sebenarnya bukanlah Komandan Song ataupun Tuan Wu. Mereka hanya memanfaatkan Gu Yangzhen. Apalagi kematian Gu Yangzhen itu saatlah mereka syukuri. Karena masih ada satu orang yang mereka andalkan. Hanya saja Ningyi belum tahu siapakah itu. Orang itu lebih bisa diandalkan dan mampu mengendalikan emosi, tidak seperti Gu Yangzhen. Ningyi juga memberitahu kalau setiap pergerakannya dibantu oleh seorang bandit yang selama ini dicari oleh Komandan Song, yakni adalah Lu Hongti. Ningyi dan Lu Hongti bekerjasama untuk membongkar kejahatan korupsi Komandan Song. Lu Hongti adalah perantara yang paling tahu tentang gerak-gerik dari Komandan Song ataupun Tuan Wu. Kejahatan Komandan Song juga berkaitan dengan Kaisar Dagang dan pemilihan Kaisar Dagang. Ini semua berkaitan dengan keluarga Su.
Maka dari itu kehadiran Ningyi adalah untuk melindungi keluarga Su. Di sini Tan Er akhirnya paham dan bisa menerima semua pernyataan dari Ningyi. Tan Er berterima kasih kepada Ningyi karena mau melindungi keluarganya. Berhubung bajunya itu sangat kotor, Tan Er pun meminta Ningyi membersihkan diri dulu. Ada sesuatu yang ingin Tan Er tunjukkan. 所以你跟陆姑娘联手，就是吴启龙和宋，我能力不够。没，我没那个想法。皇上与你有关，又让你担心了。 Setelah Ningyi merapikan diri, Tan Er pun membuka kotak yang berisikan kain tenun emas yang sangat indah, yaitulah kain Minghua. Kain ini sangatlah menarik bukan karena menenunnya istimewa, tapi warnanya yang sangat menonjol. Dari sana, Tan Er menyimpulkan kalau ingin mendapatkan kain sinda itu hanya harus memperhatikan proses penyelupan dan ternyata hasilnya sangatlah indah. Tan Er akan menunjukkan tenun buatannya ini di pemilihan Kaisar Dagang. Karena dan begitulah hasil kain Tan Er akan memenangkan Kaisar Dagang. Tan Er tahu kalau keluarga Wu sangat ingin menghancurkan bisnis kain tenun keluarga Su. Selama ini keluarga Wu mendapatkan 80% jatah dagang sutra di Jiangling dan keluarga Su adalah penenun sutra nomor 1 di Jiangling. Jika keluarga Wu memenangkan Kaisar Dagang, sebenarnya tidak hanya keluarga Su saja yang dihancurkan, tapi yang lain juga. Tuan Wu yang mendominasi semua bisnis yang ada di situ. Di sini Ningyi tidak menyangka kalau ternyata Tan Er sudah menyadari ada yang tidak beres dengan keluarga Wu. Maka dari itu Ningyi berjanji akan berusaha sekuat tenaga agar bisa menyelamatkan keluarga Su. 明皇不是商业机密。敢问行走江湖见多识广的您， Di toko kain keluarga Su, terlihat toko sedang ramai. Tapi di tengah keramaian itu, salah satu pelayan toko meminta manajer Si untuk berbicara empat mata. Karena ada sesuatu hal yang sangat penting mengenai kemajuan toko. Di luar toko, pelayan menanyakan tentang para pengungsi yang akan masuk menjadi pengrajin tenun. Pelayan toko memperhatikan kalau kemampuan mereka sangat rendah. Jika dibiarkan, setiap hasil yang mereka buat malah akan menciptakan kerugian yang besar. Apakah manajer Si sudah mendiskusikan ini dengan Tan Er? Di sini, manajer Si tetap memilih menggunakan para pengungsi dalam pembuatan kain tenun. Menurutnya, urusan ini bukanlah urusan Tan Er. Biarkan manajer Si yang akan mengurusnya. Manajer Si pun meminta pelayan kembali ke dalam dan melayani pengunjung lagi. Setelah pelayan pergi, tidak lama dari itu Ningyi mengantarkan Tan Er ke toko. Terlihat manajer Si menunjukkan wajah ketidaksukaan kepada Ningyi. Sejak Ningyi ada di hidup Tan Er selalu mengalami masalah. Untuk menyembunyikan perasaan itu, manajer Si segera mengajak Tan Er masuk ke dalam dan meninggalkan Ningyi begitu saja. Ningyi kembali menemui Lu Hongti di kedai Yunzu. Di sana Ningyi melaporkan kalau pembunuh Guiyangzhen bukanlah Komandan Song ataupun Tuan Wu. Guiyangzhen adalah bidak poin yang terbuang dan kematian Guiyangzhen tidak membuat mereka khawatir. Masih ada seseorang yang bisa mereka jadikan hidup. Dari obrolan yang Ningyi dengar, dia itu menyimpulkan kalau orang-orang itu adalah seorang yang ada di dekat Tan Er. Ningyi menyadari hal itu karena Komandan Song dan Tuan Wu berbincang. Tuan Wu membongkar beberapa rencana dari Tan Er. Bahkan ada pembahasan mengenai informasi keuangan keluarga Su. Melihat hal itu, Lu Hongti mencurigai manajer Si. Dia adalah satu-satunya tangan kanan keluarga Su. Jadi mendapatkan info besar itu sangatlah mudah. Lu Hongti akan mengecek apakah manajer Si adalah mata-mata di keluarga Su. Salah satu cara untuk mengeceknya adalah mengajak manajer Si berduel. 我替聂姑娘高兴。大家都会当自己的买卖来做。我和锦儿去招呼一下。走走走走。是，苏氏不是股份制，如果有人挖墙脚，且有足够经商经验。 Di keesokan harinya, Ningyi dan Lu Hongti kembali bertemu. Lu Hongti melaporkan kalau manajer Si sangat diragukan kemampuan bela dirinya. Jika dia memang pembunuh Guiyangzhen, seharusnya dia hebat dalam bertarung. Tapi nyatanya saat Lu Hongti berpura-pura merampok, manajer Si tidak melawan sama sekali. Untuk berdiri pun dia kesusahan. Tiap diberi pukulan, dia selalu terjatuh dan terjatuh lagi. Baik Ningyi dan Lu Hongti, mereka kini mengalami kebuntuan. Tapi Ningyi tidaklah menyerah. Dia masih ingin memastikan siapa sebenarnya manajer Si itu. Maka dari itulah di malam harinya, Ningyi dan Xiu Chan diam-diam mengikuti manajer Si dari belakang. Selama mereka mengintai, Xiu Chan mengatakan kalau dia sulit mempercayai kalau manajer Si mengkhianati Tan Er. Mengingat selama ini manajer Si sangatlah baik bekerja. Lagi pula, manajer Si bukanlah pegawai baru. Bisa dikatakan dia adalah tangan kanan keluarga Su. Bahkan, manajer Si adalah guru pertama Tan Er dalam mempelajari bisnis keluarga.
Manajer Si benar-benar membantu Tanner sampai padarnya Tanner sehebat sekarang dan bisa berdiri sendiri. Mendengar pernyataan itu, Ni curiga kalau pengkhianatan manajer Si terjadi ketika Tanner bisa berdiri sendiri. Harga diri manajer Si menurun drastis sejak saat itu. Saat Ni dan Xiao Chan sedang sibuk berbincang, Ni tidak sadar kalau manajer Si sudah tidak terlihat. Terlalu cepat jalannya untuk seseorang yang sedang pincang. Ni mencari sekitar tetapi tidak menemukan manajer Si. Xiao Chan pun mengajak Ni untuk pulang dan melepaskan kecurigaannya itu kepada manajer Si. Xiao Chan yakin Tanner sangat marah kalau Ni mencurigai orang kepercayaan dari Tanner. Dan terpaksa Ni pun menuruti perkataan Xiao Chan. 是我的错，工钱就由我出吧。出，理应由我承担。受伤了还能？小姐非但没惩罚，还跟你比，根本就不明白小姐为什么你。我回家告诉小姐，姑爷怀疑。 Setelah Ni pergi, barulah sosok manajer Si terlihat. Ternyata dia menyadari kalau sedang diikuti oleh Ningyi. Manajer Si tidak ingin mengikutinya karena ternyata dia itu akan menemui Tuan Wu. Di perahu inilah sebuah pertemuan rahasia terungkap. Selain Tuan Wu, Komandan Song juga ada di sana. Dan kehadiran manajer Si ke tempat itu adalah untuk melaporkan kalau dialah yang menghabisi Gu Yangzhen. Semua itu manajer Si lakukan karena Gu Yangzhen mencoba menyentuh Tanner. Manajer Si sengaja membuat Ningyi terjebak dalam kasus itu karena manajer Si ternyata diam-diam membenci keberadaan dari Ningyi. Sebelum Ningyi hadir di hidup Tanner, seharusnya manajer Si lah yang akan menjadi pilihan pertama calon suami Tanner. Komandan Song pun menanyakan kepada manajer Si, kenapa dia tidak langsung membawa Ningyi ke sini dan menghabisinya. Manajer Si pun meminta Komandan Song untuk bersabar, karena untuk menghabisi Ningyi sangatlah mudah. Tapi kalau Ningyi mati, untuk menghancurkan keluarga Su akan menjadi sulit. Manajer Si memanfaatkan keberadaan Ningyi untuk menghancurkan keluarga Su. Ketika keluarga Su hancur dan tidak mempunyai apapun, manajer Si akan datang menjadi dewa penolong. Tapi di sini Tuan Wu meminta Komandan Song mempelajari lagi tentang sosok Ningyi, karena Tuan Wu percaya ada seseorang yang membantu Ningyi selama ini. 宁毅自称是江湖人士。宁毅自称是江湖人士，处处都在搅局皇商之谋划。不浪。 Mendapatkan masukan itu, Komandan Song langsung melakukan gerakan agresif. Dia menculik Ningyi yang sedang pergi ke kota bersama Tanner dan Xiao Chan. Ni dibawa ke markas para prajurit. Tanpa basa-basi, Komandan Song langsung menanyakan siapakah bandit yang membantu Ningyi selama ini. Seminggu ini sejak Tuan Song datang ke kota, Ningyi selalu menjadi biang masalah dan membantu bandit itu kabur. Sampai-sampai menjadi penyusup ketika Komandan Song dan Tuan Wu berbincang. Tuan Song mengancam Ningyi untuk mengaku sekarang juga. Di tengah tekanan berat itu, salah satu prajurit memberitahu Komandan Song kalau Tanner dan menantu Tuan Putri yaitu Tuan Ming datang. Ternyata Tanner melihat Ningyi yang diculik. Dan cerdasnya, Tanner langsung menebak ini semua adalah perbuatan Komandan Song. Dan santainya, Tuan Ming menanyakan kepada Komandan Song, apakah pertemuan mereka sedang membahas bantuan para pengungsi. Karena tidak ingin kejahatannya tercium, akhirnya Komandan Song pun berpura-pura memang sedang mendiskusikan dan Ningyi membahas hal itu. Tuan Ming pun tersenyum mendengar hal tersebut. Untuk mempermudah pekerjaan Komandan Song, Tuan Ming bahkan menunjuk Ningyi untuk bergabung juga. Menurutnya mereka cocok bersama menyelesaikan masalah pengungsi. Lagi pula, Komandan Song sibuk dengan pemilihan kaisar dagang. Mendengar hal itu, baik Komandan Song dan Ningyi pun sama-sama terkejutnya. Tapi di pihak Ningyi sangat tepat karena bisa leluasa mengamati gerak-gerik dari Komandan Song. Sedangkan bagi Komandan Song ini sangatlah merugikan. Tapi mau bagaimana lagi, dia tidak bisa menolak perintah menantu Tuan Putri. Setelah lepas dari permasalahan itu, Tuan Ming memberi saran kepada Ningyi untuk mau ikut dalam rencananya. Biarkan Komandan Song merasa kalau semua ini masih ada di genggamannya. Karena dengan begitu dia akan lengah dan lambat laun akan semakin terjepit. Setelah Tuan Ming mengatakan itu semua, Ningyi tiba-tiba tertarik dan topeng yang dimiliki prajurit Tuan Ming. Menurutnya itu sangatlah menakutkan dan menarik. Ningyi menjadi mempunyai ide untuk meminta topeng itu dalam jumlah yang banyak. Ningyi bahkan menjanjikan kalau kedepannya ini bisa menjadi bisnis jual beli yang bagus antara mereka berdua. Mendengar itu, Tuan Ming akhirnya memenuhi permintaan dari Ningyi. 康老这非钱之子宋宪以为一切尽在他掌控。啊，是吗？我做监工也是100个，信我啊！走，去找那个。
Sesuai janji, Ni tidak ingin menyembunyikan rahasia lagi kepada Tanner. Maka dari itu Ni kali ini mengajak Tanner dan Xiao Qian untuk menemui Lu Hongti. Kedatangan mereka ke sini adalah untuk memberikan topeng kepada Lu Hongti, sekaligus meminta perlindungan atas keselamatan Ningyi dari Komandan Song. 门，这个给你。 这陆姑娘可否以标示身份？ Sejak Ningyi ditugaskan membantu Komandan Song, Tanner takut kalau Komandan Song akan semakin leluasa mencelakai Ningyi. Di sini Lu Hongti mengatakan kalau dia tidak hanya melindungi saja, tapi kalau bisa Lu Hongti akan menghabisi Komandan Song. Bahkan untuk mengabulkan harapannya menghabisi Komandan Song, Lu Hongti memanggil semua saudara dari keluarga Lu untuk membantu. Ada Lu Shuing, Ruan Yu, Wang Tong, Lu Guan, dan lebih mengejutkannya lagi, pedagang yang pernah Ningyi temui adalah salah satu dari tim Lu Hongti. Dia adalah Pan Dalang beserta istrinya Xiu Jinjin. 我是杀不了。 但只要你带着这个， Tanner sebenarnya kurang setuju kalau niatan mereka adalah untuk menghabisi Komandan Song. Ia pun penasaran kenapa mereka semua sangat membenci Komandan Song. Di sini Lu Hongti akhirnya menceritakan awal mula kebencian mereka kepada Komandan Song. 20 tahun yang lalu, Komandan Song dan prajuritnya memfitnah penduduk desa Gunung Lu sebagai pemberontak. Semua itu Komandan Song lakukan demi bisa mendapatkan penghargaan dan pujian atas kinerjanya. Komandan Song tidak segan-segan menghabisi semua penduduk, tidak peduli wanita, orang tua, ataupun anak-anak. Lu Hongti masih bisa selamat berkat ayahnya yang menutupi Lu Hongti di bawah tubuhnya. Dari sekian banyak penduduk yang ada, hanya mereka bertujuh yang selamat. Padahal itu Ningyi tidak bisa mencegah lagi. Mereka diizinkan ikut dengan Ningyi menemui Komandan Song malam nanti. Singkat cerita, pertemuan Ningyi dan Komandan Song pun tiba. Di sini Ningyi beralasan kedatangannya adalah untuk mempererat hubungannya dengan Komandan Song. Mereka akan bekerjasama dan untuk saling mengenal, Ningyi mengajak Komandan Song bermain bola. Ningyi melihat berapa hebat Komandan Song bermain bola. Menurut gosip beredar, Komandan Song sangatlah hebat. Tentu saja Komandan Song menerima tawaran itu. 赌一局。好啊，拿什么筹码？你赢。 Pertandingan pun dimulai. Walaupun ini terlihat seperti permainan ringan, Komandan Song tetap menggunakan kekerasan selama bermain. Kelompok Lu Hongti tidak tinggal diam. Mereka coba menyakiti Komandan Song. Tapi karena para prajurit yang memperhatikan keselamatan Komandan Song, mereka semua jadi sulit mencari celah. Alhasil tidak bisa menghabisinya di keadaan seperti ini. Permainan berjalan sangat berat. Komandan Song semakin menginginkan kemenangan di permainan itu. Sampai pada akhirnya dia berhasil mencetak gol. 不靠谱啊！ Tapi setelah mencetak gol, Komandan Song malah berniat menyerang Ningyi. Tentu saja Lu Hongti dan yang lainnya segera melindungi Ningyi. Komandan Song mengatakan kalau dia tidak takut menghabisi Ningyi, karena Komandan Song yakin kalau orang-orang yang ada di balik topeng itu sebenarnya adalah para bandit. Apa yang akan pemerintah lakukan jika tahu Ningyi bersama dengan para bandit? Di tengah perdebatan, Gubernur datang mengucapkan selamat. Tentu saja Komandan Song terkejut apa yang Gubernur lakukan di sini. Dan wajah yang gembira, Gubernur mengatakan kalau dia mendapatkan undangan menonton bola dari Ningyi dan pertunjukan ini sangatlah memuaskan. Selain menonton pertandingan, Gubernur juga berniat memberikan penghargaan kepada Komandan Song karena sudah melakukan penyelidikan mengenai kematian Gu Yangzhan. Dan penyelidikan itu membongkar penyimpanan curian yang dimiliki oleh Gu Yangzhan. Semua itu berkat informasi dari Ningyi. Gubernur bangga mereka berdua bisa bekerjasama. Padahal itu Komandan Song marah besar kepada Ningyi karena ternyata penyimpanan yang disimpan di tempat Gu Yangzhan adalah salah satunya milik Komandan Song. Di sini Komandan Song tidak bisa marah secara terbuka karena masih ada Gubernur. Dia tidak barang curian miliknya diketahui oleh Gubernur. Dia bersan kesal karena hartanya lenyap begitu saja. Komandan Song pun pergi meninggalkan mereka semua. 所幸人没事。不可不。凡事必先想好退路。
Selesai bertemu Komandan Song, Lu Hongti mengunjungi kediaman Tuan Ming. Dan di sana ada Tuan Xin juga. Lu Hongti meminta maaf karena tidak bisa menghabisi Komandan Song. Hal itu sangat berat karena Ningyi menunda pembunuhan Komandan Song sampai pada penjabat yang korupsi tertangkap secara terang-terangan. Di sini Tuan Ming tidak mempermasalahkannya, tapi Tuan Ming meminta Lu Hongti tetap dekat dengan keluarga Su. Pemilihan kaisar dagang semakin dekat, berarti hidup dan matian Ningyi maupun Komandan Song akan teruji di sana. 高手啊，上一为一，不用知道。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.